akan menghadang Anies ketika dia mau jadi presiden. Masalahnya ada kepentingan Cina yang itu sulit untuk bisa dimainkan kalau Anies presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Sidra. Bang Sidra ini adalah seorang akademisi, juga seorang penulis yang sudah lama malah melintang berkaitan dengan ilmu-ilmu politik. Beliau ini adalah dosen di Universitas Kristen Indonesia. Kali ini akan menjadi narasumber di Prajan 24 TV. Hal yang spesifik yang akan kita diskusikan adalah berkaitan dengan sosok Anies Baswedan yang hubungannya dengan politik internasional. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut Bang Sidra sosok Anies ini, kemampuan sosok Anies berkaitan dengan politik internasional? Ya, saya kira Mas Bakat, bahwa kita harus melihat pertama adalah konteks Indonesia di dalam konteks pertarungan global sekarang ya. Jadi antara Indonesia dengan negara great power, kelompok-kelompok negara besar, dengan Indonesia dengan negara-negara yang termasuk Amerika Serikat dan aliansinya. Nah, yang ingin kita lihat secara khusus adalah bagaimana tampilan sosok calon presiden Anies ini bisa memiliki gaung internasional, kan itu yang paling penting itu. Jadi berkaitan dengan kemampuan Anies kan? Itu jelas bahwa kapasitas Anies itu lebih dari cukup sebagai seorang calon presiden untuk memimpin negara besar di Indonesia ini, yang kalau kita lihat secara geopolitik ya, kalau orang terbang dari Inggris melewati berbagai negara, terbang sampai ke Turki atau ke Kairo di Mesir sana, itu akan melewati puluhan negara. Nah, tapi Indonesia ini terbang dari Jakarta sampai ke Papua, jaraknya kurang lebih sama dengan yang ditempuh tadi. Itu artinya apa? Bahwa kita adalah negara yang besar yang harus diperhitungkan ketika melihat hubungannya dengan dunia. Karena itu tadi, kita harus menjaga bukan saja kedaulatan nasionalnya, tapi juga membawa pengaruh kedaulatan dan pengaruh internasional yang memadai. Nah, ini yang mungkin selama ini belum cukup. Nah, karena itulah perlu ada upaya untuk membangkitkan kembali spirit internasionalisme ya, yang jadi perintah undang-undang dan Pancasila kita, di mana sebetulnya Pancasila kita itu kan sudah sangat global ya, tentang humanity, tentang demokrasi, tentang social justice. Itu kan tiga hal yang menjadi visi global sekarang. Nah, artinya ketika memimpin Indonesia itu artinya sama dengan memimpin dunia juga, menjadi bagian dari dunia. Dan Anies itu memang sosok yang paling tepat itu. Berarti lebih dari cukup lah Anies untuk memimpin Indonesia ke depan kan itu. Menjadi gubernur DKI saja di dalam hal-hal yang positif, ketika berbicara dalam panggung internasional, pembicaraan dia itu di antara berbagai pejabat tingkat Anies atau gubernur di belahan dunia yang lain, itu pandangan Anies itu yang dianggap sangat futuristik, dan itu dijadikan resolusi PBB, misalnya waktu itu bidang lingkungan atau bidang perkotaan atau bidang pembangunan di sektor masyarakat metropolitan. Nah, yang kedua adalah saya mengikuti ceramah-ceramah Anies belakangan ini tentang
isu demokrasi, isu misalnya tentang keadilan sosial, dan isu-isu global yang lain ya, misalnya isu lingkungan, isu perang dan damai dan sebagainya. Saya melihat Anies ingin melihat Indonesia ini menjadi kekuatan yang bisa berpengaruh secara global, kekuatan yang bisa memiliki posisi yang makin kuat, makin setara dengan kekuatan global yang lainnya. Kita tahu banyak sekali kekuatan global yang ada. Ya, masalahnya sekarang kan di belahan di kawasan kita ini kan ada konflik Laut Cina Selatan. Nah, apakah ini juga bisa Anies menjadi posisi di tengah di antara kepentingan Cina sendiri dengan kepentingan Amerika? Nah, itu penting. Kalau kita lihat dari rebalancing power yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir ya, dan Amerika Serikat sejak zaman Obama itu sudah mencanangkan kembali visi baru global Amerika, yaitu menjadi dari Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik. Berarti kurang lebih 27 sampai 30 negara di kawasan Asia, di mana Indonesia menjadi bagian penting di dalamnya. Ini harus menjadi aspek yang menentukan bagaimana capres ke depan, dan saya kira Anies melihat dengan jelas di situ bahwa akan ada konstelasi atau pertarungan besar-besaran di kawasan Asia ini ya. Bukan saja soal sengketa ini ya. Sengketa ini kan tadinya Indonesia tidak masuk di dalam klaim sengketa antar wilayah. Tetapi pada akhirnya itu ada bagian di Natuna itu yang sudah diklaim oleh Cina, dan saya kira kalau kita melihat dari kebijakan obor Cina secara luas, bahkan ambisi regional kawasan itu untuk memperkuat integrasi atau kekuatan ekonomi, zona ekonomi Cina di dalam kawasan ini akan memungkinkan munculnya ini Amerika Serikat untuk memfokuskan kembali perannya di kawasan, yang indikatornya adalah beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat menyetujui anggaran sekitar 800-an miliar dolar khusus untuk penyelesaian sengketa-sengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Masalahnya apakah kemudian Cina agak merinding kalau atau barangkali bahasa politiknya Cina tidak akan mau atau akan menghadang Anies ketika dia mau jadi presiden. Masalahnya ada kepentingan Cina yang itu sulit untuk bisa dimainkan kalau Anies presiden ya. Nah, saya kira visi dasar dari seorang presiden itu dia harus berdiri di atas visi dan agenda program yang telah dia tetapkan itu dulu kan. Lalu rakyat memilih dia sebagai presiden, artinya rakyat itu berada di balik kebijakan yang akan didorong. Artinya bahwa kalau posisi Anies tidak lagi membangun harmonisasi hubungan dalam berbagai aspek dengan Cina saja, tapi juga akan melakukan penyimbangan dengan memperkuat hubungan dengan Jepang, dengan Korea, kawasan di Asia Tenggara, dan juga mungkin akan Indonesia seperti pada masa Pak Harto dan masa Soekarno itu, ASEAN ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, sehingga dunia itu melihat peran strategik Indonesia di dalam konstelasi global mewakili ASEAN.